Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Dania Sofi dalam Kiswah Interaktif Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti biasa akan mengajarkan Anda ajaran Islam secara benar, tuntas, dan toleran. Tentunya bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa yang akan kami hadirkan pada sore hari ini. Nah pemirsa, tidak lupa kami ingatkan Anda untuk terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita semua terhindar dari segala macam jenis penyakit dan selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, seperti kita ketahui, Thariqah adalah aliran dalam tasawuf yang mengharuskan para pengikutnya menjalankan amalan peribadatan secara rutin. Dan tentunya Thariqah ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian pentingnya Thariqah dan bagaimana relasinya dengan keberlangsungan Nahdlatul Ulama? Kita akan bahas hari ini bersama dengan Kiai Haji Ahmad Syalwani Nawawi, langsung dari Purworejo, Jawa Tengah. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi dari Purworejo, kemudian merupakan Wakil Rais Suriah NU Provinsi Jawa Tengah, anggota Majelis Ifta Jatman Provinsi Jawa Tengah, dan juga penasehat pencaksilat Pagar Nusa Pusat. Luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja pemirsa, kita sapa dulu narasumber kita yang sedang berada di Purworejo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Mbak Sofi. Sehat ya Yai hari ini? Alhamdulillah, berkat doa panjenengan sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita membahas mengenai pentingnya Thariqah gitu Yai, karena ini pasti sudah tidak asing lagi di masyarakat Nahdlatul Ulama. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas pembahasan kita, mungkin Yai bisa menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa TV 9 Nusantara semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kiswah sore ini. Mudah-mudahan kiswah sore ini yang bertemakan tentang pentingnya Thariqah bisa dihayati, diamalkan, dan bisa menjadi bisa menjadi amaliyah yang istiqomah. Istiqomah ini penting sekali. Sering kita dengarkan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah ini lebih bagus daripada 1000 keramat. Kadang-kadang orang sering cari keramat, tapi enggak cari istiqomah. Maka istiqomah ini penting. Kata orang Jawa, rasah gawe longan sing penting pasang amben. Ku nek wis pasang amben, otomatis ana longane. Dene wis pasang amben kok ora metu longane, le pasang keliru, begitu. Jadi istiqomah ini penting. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih bagus daripada 1000 keramat. Barangkali itu pesan kami kepada para pemirsa TV Nusantara, mudah-mudahan senantiasa doanya, cita-citanya semua pemirsa TV 9, doanya dan cita-citanya serta keinginannya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, itu tadi pesan yang luar biasa dari Kiai Ahmad Syalwani Nawawi. Baik Kiai, kita langsung saja membahas mengenai Thariqah ini. Sebenarnya apa sih ilmu Thariqah ini? Karena beberapa mungkin sudah tidak asing, tapi beberapa juga mungkin asing dengan kata-kata ini. Silakan Kiai. Iya, Thariqah ini dari sudut bahasa, sudut terminologi, Thariqah itu artinya jalan. Gitu. Dari sudut bahasa, pengertian etimologi. Kalau pengertian terminologi, itu menurut istilah, Thariqah adalah jalan mendekatkan diri, metode pendekatan diri kepada Allah. Itu. Jadi kita jangan dalam mendekatkan diri, jangan pakai metode sendiri. Karena kita bukan pencipta metode. Sudah ada metodenya begitu ya? Ya, begitu loh. Ibaratnya kita mau ke Jakarta, kita nggak usah bikin jalan sendirilah. Udah pakai jalan yang muktabar, yang dikenal, yang sudah ada, kan lebih cepat.
Kalau mau ke Jakarta dari Surabaya, bikin jalan sendiri, malah baru 5 meter aja udah kerepotan, harus bawa alat berat dan sebagainya. Cukup pakai jalan yang sudah ada. Itu baru mau ke Jakarta, apalagi ke Allah. Maka tarekat inilah jalan yang sudah dikenal, yang muktabar. Jalannya para ulama, para wali, para orang-orang soleh. Jadi, kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Ali Abdul Hasan Asy-Syadzili, maka namanya tarekat Syadziliyah. Seperti Habib Lutfi Pekalongan, seperti almarhum Ki Haji Abdul Jalil Tulungagung, seperti Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol Mundilan Magelang. Kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Abdillah Asy-Syatari, namanya tarekat Satoriyah. Seperti Simbah Ki Haji Marzuki Giriloyo Jogja, seperti Ki Haji Baidowi Abdul Aziz Lasem, seperti Ki Haji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap. Berarti memang ulama-ulama di Indonesia ini bertarekat begitu ya, Yai? Iya. Kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu namanya tarekat Qadiriyah. Kayak Simbah Ki Haji Romli Tamim Peterongan Jombang, Simbah Ki Usman Nadi Al-Ishaqi Surabaya, seperti Simbah Ki Haji Muslih Meranggen Semarang, seperti orang tua saya sendiri Ki Haji Nawi Sidik Merjan Purworejo, atau seperti ada di tengah-tengah kota Semarang Ki Haji Rikron Abdillah Pedurungan Kota Semarang, dan masih banyak lagi. Itu metode-metode. Baik, berarti tarekat ini merupakan salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah begitu ya, yang sudah digunakan oleh ulama-ulama di Indonesia. Baik ya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai metode pendekatan diri kepada Allah ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Interaktif. Ya pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, senang sekali masih bersama kami dalam Kiswah Interaktif Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih bersama dengan Kiai Haji Ahmad Syalwani Nawawi langsung dari Purworejo, Jawa Tengah. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu pentingnya thariqat, langsung saja telepon di nomor interaktif kami 03156600109. Sekali lagi langsung saja bergabung di nomor interaktif kami 03156600109. Baik pemirsa, tadi kita di segmen sebelumnya sudah membahas mengenai pengertian dari tarekat ini, bahwa ini merupakan metode pendekatan diri kepada Allah yang bahkan sudah digunakan oleh ulama-ulama di Indonesia. Baik, apabila kita berbicara mengenai tarekat pemirsa, kita juga akan tidak terlepas dari syariat. Nah, syariat ini seperti apa? Kita langsung saja tanyakan dulu kepada Yai Ahmad Syalwani. Ya Yai, bagaimana mengenai syariat itu Yai? Jadi Islam ini kan harus ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Gitu. Syariat kayak kita sholat, zakat, puasa, haji. Itu syariat. Nah, mari sama-sama kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ada dalam surat Yunus ayat 55. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum
ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Kita tidak boleh menafsiri Al-Qur'an dengan pikiran kita sendiri. Tidak terjangkau dengan pikiran kita. Gitu. Harus kita serahkan kepada ahli tafsir. Itu. Ada dalam kitab Tafsir Shawi Asy-Syaikh Ahmad Shawi ini menafsiri ayat ini. Wal muradu bi mau'izatun min rabbikum wa hadza yadullu 'ala syariah. Wa shifaa'un lima fis sudur yadullu 'ala thariqah. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wa hadza yadullu 'ala syariah. Jadi ayat ini artinya, wahai kalian manusia, telah datang atas kalian 3 hal. Pertama, mau'izatun min rabbikum, mau'izah dari Tuhanmu. Kedua, syifaa'un lima fis sudur, obat hati. Ketiga, petunjuk dan rahmat buat orang-orang mukmin. Kita pengen ngerti maksudnya mau'izah dari Allah itu apa. Ternyata Imam Asy-Syaikh Ahmad Shawi mengatakan maksudnya mau'izatun min rabbikum adalah mengamalkan syariat. Adapun maksudnya obat hati adalah tarekat. Berarti memang berkaitan begitu ya? Iya. Adapun maksudnya petunjuk dan rahmat buat orang-orang mukmin adalah hakikat. Jadi 3 inilah syariat, tarekat, hakikat. Dan hakikat. Iya. Bagaimana ya apabila seseorang hanya bersyariat saja namun tidak bertarekat? Kalau orang bersyariat saja, tidak bertarekat, ada kalimat yang sangat dikenal dari pernyataan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, alladzi la halahul falah. Beliau mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatafaqqah, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tawaffaqa. Yang artinya, barang siapa syariat saja tanpa tasawuf, itu dikhawatirkan jadi fasik, rusak masih. Tasawuf tanpa tarekat itu zindik, ilmu klenik, maaf. Gitu. Barang siapa yang fikih juga tasawuf, tawaffaqo, dapat petunjuk taufik dari Allah. Itu sejalan dengan doa kita, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, begitu. Itu. Jadi kalau untuk meraih ila aqwamit thoriq itu harus syariat dan tasawuf. Nah, para ulama tasawuf ini mengatakan tasawuf pakai tarekat ini lebih tepat, karena kalau tasawuf nggak pakai tarekat, ini nggak ada pembimbingnya, nggak ada guide-nya. Ya, kita tasawuf pakai lewat tarekat, pakai guru, pakai apa itu namanya mursyid, apa khalifah, apa muqaddam, apa wakil talqin, itu kan cuma istilah. Tapi artinya mereka syekh yang berhak membeat atas izin gurunya, begitu. Maka ulama yang amat masyhur, Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansor mengatakan, ala ulama ul fuqaha alladzina lam yahtalitu bi ahli sufiyah min ahli turuq kal akilin raqifa al-yabisa.
Syekh Zakaria Ansor mengatakan para ulama-ulama ahli fikih yang mau mencampur ilmunya dengan tarekat, dengan tasawuf, ibaratnya mereka makan roti kering. Kalau syariat dicampur dengan tarekat, walakinnal fuqaha as-sufiyah kal akilina ar-raqifa al-makhluto bil laban. Akan tetapi kata Syekh Zakaria Al-Ansor, orang-orang yang alim fikih mau bertarekat ini ibaratnya makan roti yang dicampur dengan susu, nggak roti kering. Lebih bergizi begitu ya? Ya, lebih nikmat lah. Lebih nikmat. Baik, oleh karena itu memang dua ini tidak bisa dipisahkan menurut para ulama tasawuf gitu. Maka saya dulu ingat pengajian-pengajian Al-Arif Billah, Al-Mursyid wal Khalifah lit Thariqati Syadiliyah, Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar, waktu Jongol Muntilan Magelang, beliau dulu sering menyampaikan, sholat nggak pakai wirid itu ibaratnya kapal nggak ada penumpangnya. Walaupun kapalnya besar, kosong tanpa penumpang, di tengah laut, di tengah samudera, kenang ombak, goyang, dinaiki nggak tenang. Artinya orang sholat nggak pakai wirid, itu sholatnya sulit untuk tumakninah, sulit untuk khusyuk. Justru wirid habis sholat ini mentumakninahkan sholat, mengkhusyukkan sholat, supaya wiridnya bisa rutin, pakai guru, namanya tarekat itu. Baik, Kiai, berarti ini memang dua hal yang memang harus selalu dijalankan secara bersamaan begitu ya bagi seluruh umat muslim. Baik, Kiai, kita akan membahas di segmen selanjutnya mengenai tarekat ini lagi. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Interaktif. Pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Interaktif Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, masih bersama dengan Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, membahas seputar pentingnya tarekat. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung saja bergabung bersama kami di nomor interaktif kami 031 566 0109, sekali lagi di nomor 031 566 0109. Baik pemirsa, kita kembali lagi ke pembahasan kita bersama dengan Kiai Ahmad Halwani. Tadi kita sempat membahas bahwa tarekat dan syariat ini akan lebih baik untuk berjalan secara beriringan begitu ya, karena ketika kita tidak melakukan salah satunya, hanya melakukan syariat saja itu seperti makan roti yang kering begitu ya. Baik, jadi kemudian bagaimana melakukan tarekat ini, apakah harus dipandu oleh seorang guru ya? Silakan Yai. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa tasawuf ini, para ulama tasawuf sepakat bertasawuf lewat tarekat itu lebih praktis, karena ada pembimbingnya, ada, tadi saya bilang ada semacam guide, ada guru, apa itu nama mursyid, apa khalifah, apa wakil talqin, apa muqaddam, itu kan istilah, tapi itu semuanya kan mereka berhak mentalkin. Jadi bisa disebut talqin, bisa disebut baiat, begitu. Kenapa disebut talqin? Nah, kita mengambil dari sebuah kitab, kitab yang amat masyhur di kalangan orang-orang tarekat, yaitu ada sebuah kitab namanya Mafzaul Khalaik. Di situ menafsiri ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ah
illa manittakhadha 'indar rahmani ahda. Yang artinya ayat Al-Qur'an ini enggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Jadi mereka yang dapat syafaat yang sudah berjanji. Lah kita kan kepingin ngerti ayat ini maksudnya janji kepada Allah ini bagaimana? Baik, Yai, kita berhenti dulu sebentar karena ada telepon masuk dari pemirsa di rumah. Baik, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Dari Abi-Asi, Mbak. Abi-Asi. Baik, Mas Abdul Yasis, bisa langsung saja pertanyaannya, silakan. Abi-Asi, ya, dari Madura. Baik, langsung saja pertanyaannya, silakan. Mohon dijelaskan. Banyak orang beranggapan bahwa ya kalau syariat berikut hakikat ma'rifat. Ini banyak orang yang beranggapan kalau sudah sampai pada ma'rifat, ya tidak usah syariat, begitu, Pak. Kalau sudah tingkatannya kalau sudah ma'rifat atau sudah hakikat, tidak usah bersyariat. Banyak orang yang beranggapan begitu. Jadi saya minta tolong dijelaskan ini sedetil-detilnya. Terima kasih. Baik, Mas Abdul Yasis. Ya. Tadi pertanyaannya adalah mohon dijelaskan, banyak orang yang beranggapan bahwa kalau misalnya sudah tarekat tidak perlu syariat, begitu nggih? Ya. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yai, pertanyaannya tadi bisa langsung saja dijawab mengenai penjelasan banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa kalau sudah bertarekat tidak perlu bersyariat. Bagaimana, Yai? Silakan. Wah, itu maaf, itu pernyataan yang tidak benar. Ya tetap syariat, tarekat itu untuk mencapai hakikat. Baik. Maka tadi saya mengatakan pendapat Asy-Syaikh Abdullah Asy-Sya'rani, barang siapa cuma syariat saja tanpa tarekat, itu dikhawatirkan jadi orang fasik. Kalau tarekat saja tanpa syariat, itu bisa jadi zindik. Zindik itu kayak di sini ya, maaf ini klenik-klenik yang nggak jelas itu, yang dukun-dukun nggak jelas itu. Ya ada dukun yang jelas, ada dukun yang nggak jelas. Itu. Maka tetap semua para ulama tarekat itu juga bersyariat, nggak ada yang tidak bersyariat. Ini. Baik, terhubung satu dengan yang lainnya begitu ya, tidak boleh ada yang dihapuskan salah satunya. Iya. Baik, baik, sudah terjawab pertanyaannya bahwa antara syariat, tarekat dan hakikat adalah rantai yang nggak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Baik, terima kasih jawabannya, Yai. Kita kembali lagi ke pembahasan kita tadi sebelumnya, bisa silakan dilanjutkan. Ya, tadi saya menyampaikan ayat Al-Quran itu tidak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Maka Asy-Syaikh Imam Hakim, ulama ahli tafsir juga mengatakan maksudnya berjanji kepada Allah, wal muradu bi illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi subhanahu wa ta'ala biwasitati syaikhi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Artinya maksudnya janji kepada Allah adalah mereka yang sudah talqina dzikri anillahi, mendapatkan talqin piwulang dzikir dari Allah. Akan tetapi biwasitati syaikhi, dengan perantaraan mursyid, syekh, khalifah, muqaddam atau wakil talqin,
perantaraan mursyid. Al-Hayy yang masih hidup. Nggak bisa, udah biat sama beliau kok. Kan udah wafat, lewat mimpi. Nggak sah, tarekat nggak mimpi. Mimpi itu hanya penguat, bukan sebagai dasar hukum. Itu. Baik ya, ini ada penelpon lagi dari pemirsa di rumah. Kita berhenti dulu lagi, kita angkat dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sayang sekali ternyata teleponnya putus. Silakan Nyai dilanjutkan. Jadi maksudnya janji kepada Allah adalah mereka yang sudah dapat talqin dari Allah dengan perantaraan guru mursyid atau khalifah yang masih hidup, yang sempurna. Khalifah mursyid yang sempurna adalah khalifah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna. Namanya kamil. Al-musalsal yang mempunyai mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Itu jelas syaratnya. Baik ya, kita berhenti dulu, kita lanjutkan di segmen selanjutnya pembahasan kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Interaktif. Mirsa TV 9 Nusantara, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Interaktif Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Masih bersama dengan Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi membahas seputar pentingnya tarekat. Nah pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung saja bergabung bersama kami di nomor interaktif 031 566 0109. Sekali lagi di nomor 031 566 0109. Baik pemirsa, masih terhubung dengan Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Kita masih membahas seputar pentingnya tarekat. Tadi sudah membahas bahwa memang tarekat ini akan lebih baik dipandu dengan guru atau mursyid, begitu ya Yai? Ya bukan lebih baik, tarekat harus dipandu. Harus dipandu oleh guru atau mursyid. Nah ini boleh Yai kemudian berpindah tarekat? Jadi bagaimana hukumnya pindah tarekat? Bila pada diri guru atau mursyid terdapat kesalahan yang bersifat lalai atau lupa, seperti kurang wirai, suka tidur waktu malam, dan sebagainya, sedang amalan beliau sang mursyid ini tetap masih sesuai dengan ajaran tarekat, maka berpindah guru nggak boleh. Itu. Kecuali kalau sang guru itu sudah jelas-jelas menerjang syariat, melaksanakan amal yang bertentangan dengan syariat, jelas-jelas kayak gitu. Kalau sekedar sang guru kadang-kadang suka tidur malam, kadang itu kan bukan kesalahan yang bukan kesalahan besar begitu ya. Itu nggak boleh. Gitu. Itu maka dalam kitab Fatwa Hadisiyah disebutkan man dhafara bi syai'in bil waslil awal awisani fa haruma alaihi indahum ayat ruka wa yantakila ila ghairi. Orang yang telah mampu mengamalkan tarekat dengan seorang mursyid atau guru yang pada kontak pertama atau kedua, haram baginya meninggalkan guru tersebut dan haram beralih pada guru yang lain. Baik Yai, ini ada pertanyaan masuk dari pemirsa di rumah, ada penelpon, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya dengan Nina, Bu. Nina? Iya. Baik, bisa dikecilkan volume televisinya? Oh iya. Nah, silakan langsung saja pertanyaannya. Iya. Saya itu iya. Ya. Saya udah ikut tarekat itu sejak SMP, Pak. Tapi belum pernah dapat bimbingan yang terus, yang intens.
jadi sering terputus. Jadi dulu pernah ke Qadiriyah dibimbing ditalkin oleh Abah Hanom, terus nggak lanjut, terus Nasabandia juga. Bisa dikecilkan suara televisinya, Mbak? Iya, terus susah arahnya. Terus saya itu pernah ditalkin sama Syekh Hisam juga nggak ini. Terus sekarang saya lagi belajar untuk ikut Sadiliyah. Jadi saya kepingin tahu caranya untuk istiqomah dan untuk harus dibimbing oleh guru yang intens itu memang harus ya Pak Kiai. Makanya kok selama ini saya nggak pernah bisa istiqomah. Baik. Ya itu aja. Makasih banyak Pak Kiai, minta doanya. Mohon doanya ya Pak Kiai. Amin. Baik, terima kasih Mbak Nina tadi pertanyaannya. Baik, langsung saja Yai jawabannya. Tadi Mbak Nina sudah sempat mengikuti tarekat namun tidak secara intens diberikan bimbingan. Bagaimana agar istiqomah untuk tarekat? Silakan, ya, Yai. Tolong Mbak Nina cari guru yang pertama. Kalau guru yang pertama sudah wafat, ya penggantinya siapa? Itu. Jadi untuk bisa istiqomah lagi, itu. Sekali lagi, tolong cari guru yang pertama. Kalau sudah wafat, cari siapa penggantinya, teruskan ke situ, sehingga insya Allah nanti bisa istiqomah. Saya doakan mudah-mudahan bisa istiqomah mengamalkan tarekat. Penting sekali karena tarekat ini kan bagaimanapun ini kan menggerakkan nama Allah di mana-mana. Dunia ini makin banyak nama Allah ini kan makin tentram dunia ini. Makin tertata. Karena lafal Allah walaupun cuma la ilaha illallah ini menata dunia. Kan Sayyidina Ali mengatakan man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Barang siapa menata akhiratnya, dunianya ditata oleh Allah. Masya Allah. Ini pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ya, saya ingatkan ya, kalau double thariqah itu boleh saja asal diamalkan semua. Itu. Tapi kalau pindah jangan. Itu. Baik. Jadi boleh 3-4 tarekat asal diamalkan semua. Tapi kalau bagi orang awam ya mungkin ya menurut saya lah satu saja yang penting diamalkan. Tapi istiqomah begitu ya. Baik ya, ini ada penelpon lagi masuk luar biasa banyak sekali hari ini, kita langsung saja angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ya, dari Miftah dari Malang. Baik, Mas Miftah di Malang, silakan langsung saja pertanyaannya. Ingin tanya pada Pak Alwani, tarekat yang pertama itu namanya tarekat apa? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah di Malang, pertanyaannya adalah tarekat yang pertama namanya apa? Nah, silakan Nyai jawabannya. Ya, kepada Mas Miftah dari Malang, bahwa tarekat itu memang banyak, ada kurang lebih sekitar 48 tarekat. Itu 48 tarekat. Nanti Mas Miftah bisa membeli buku ini tentang tarekat. Ini malah terbitan Jawa Timur. Ini penghimpun Ki Haji Abdul Aziz Masyuri dari Denanyar, Jombang. Berbagai tarekat ada komplit. Ini. Adapun nama tarekat yang pertama-tama ini masih kurang jelas, tapi yang jelas dari 48 tarekat yang disebutkan di dalam buku ini semuanya adalah tarekat mu'tabaroh. Karena ada yang nggak mu'tabaroh, yang nggak jelas sanadnya dan sebagainya. Jadi kalau yang masuk di dalam jatman itu semuanya adalah mu'tabaroh.
Jadi persyaratan yang saya sampaikan tadi di dalam kitab Mafzaul Khalaik semuanya sudah terpenuhi. Itu. Maaf untuk Mas Miftah, saya belum bisa menjawab pertanyaan Anda yang tarekat yang pertama-tama itu. Tarekat apa? Ini tolong nanti dilihat Mas Miftah ya. Ada tarekat Umariyah, dan Naqsabandiyah, Qadiriyah. Ada 44 tarekat. Tapi yang di Indonesia paling sekitar 7-9 atau. Baik Yai, sudah dijawab oleh Mas Miftah di Malang pertanyaannya. Baik Yai, kita lanjutkan pembahasannya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah Interaktif. Pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Interaktif Kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih bersama dengan Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi membahas seputar pentingnya tarekat. Nah pemirsa, kita masih kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Baik Kiai, kemudian bagaimana kaitan tarekat ini dengan kelestarian Nahdlatul Ulama di Indonesia? Ya. Kaitan tarekat dengan kelestarian Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ketika saya kecil, saya ingat pidato tokoh NU dari Kalimantan Selatan, almarhum Dr. Kiai Idham Khalid. Waktu itu beliau bicara di acara haul di Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan Purworejo. Waktu itu saya masih kecil, saya dengar langsung dan saya masih ingat sampai sekarang. Apa kata Bapak Dr. Kiai Idham Khalid? Nahdlatul Ulama ini ibarat burung garuda yang akan terbang, maka sayap kanan kiri NU harus kita gerakkan dalam kondisi fit, gitu loh. Nggak mungkin burung itu terbang cuma pakai sayap kanan saja, atau kiri saja, atau tanpa sayap, nggak mungkin. Nah, kata Pak Idham Khalid mengibaratkan sayap kanan NU ini, sayap kanan NU ada Jamiatul Qurra wal Huffat, ada Jamiatul Tarqa Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dan sebagainya, termasuk kayak mujahadah, ziarah kubur, itu haul dan sebagainya, itu sayap kanan. Termasuk lembaga Mabarot, itu sayap kanan. Muslimat NU, ada sayap kiri, Ansor, Ibnu, IPPNU, Ma'arif dan sebagainya. Kalau yang kita gerakkan cuma Ansor, Banser, Ibnu, tapi sayap kanan nggak digerakkan, Thariqah nggak gerak, Mabarot nggak gerak, Muslimat nggak gerak, ya burung itu nggak akan bisa terbang. Atau mungkin yang bergerak cuma sayap kanan, Thariqah gerak, Muslimat gerak, Mabarot gerak, tapi Ansor nggak gerak, Ibnu nggak gerak, Paganusa nggak gerak, ya nggak bisa terbang. Maka yuk mari sama-sama warga NU, dua sayap ini kita gerakkan semua. Yang membidangi Thariqah, gerakan Thariqahnya, yang membidangi Ma'arif, gerakan Ma'arifnya. Itu juga yang Paganusa, Ibnu, PNU dan sebagainya. Ini termasuk PKPNU. Kita gerakkan semua. Ini. Sekali lagi, kenapa di NU ada Jatman, Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, bab untuk menghindari tarekat-tarekat yang nggak jelas sanad dan silsilahnya. Karena ada perkumpulan yang bukan tarekat, tapi mengaku tarekat. Ini Baik.
Baik, itu kemudian pentingnya tarekat untuk kelestarian Nahdlatul Ulama. Nah, Yai, tidak terasa kita sudah 1 jam bersama pemirsa di rumah dalam Kiswa Interaktif. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, bisa diberikan kesimpulan terkait pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan, Yai. Ya, jadi intinya syariat, tarekat, hakikat ini nggak bisa kita pisah-pisahkan. Apa yang menjadi pernyataan Syekh Abdullah Asy'arani tadi, yuk kita sama-sama kita ingat-ingat dan kita amalkan. Mudah-mudahan orang-orang warga NU yang belum tarekat segera masuk tarekat, gitu saja. Termasuk anak-anak muda tarekat boleh. Sayyidina Ali dari muda sudah tarekat. Jadi tarekat itu kan secara amaliyah sudah ada sejak zaman Nabi. Cuma secara istilah ini kan akhir-akhir ini ada nama Qadiriyah, Sabandiyah, bukan akhir-akhir sekarang tapi pada zaman-zaman Nabi ini itu sudah. Jadi boleh anak-anak muda tarekat. Waktu saya ke Palangkaraya malah cabang PMI ngundang saya untuk pada ikut talqin, banyak PMI. Orang tarekat ini kan mendawamkan zikir nama Allah ini nama Allah itu tidak khusus untuk orang-orang tua, dari kecil sebenarnya. Tentu kalau masih kanak-kanak ya tidak talqin yang sudah dewasa lah. Baik. Tapi tentu talqin tarekat harus ikhlas, jangan dipaksakan. Kami punya pesantren, saya nggak mewajibkan anak santri saya untuk masuk tarekat. Baik, Yai. Ya, barangkali itu saja. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai, atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam Kiswa Interaktif. Saya Dania Sofi beserta seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi